Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Halo geng. Halo, geng. Ya, alhamdulillah hari ini sehat. Ya alhamdulillah sehat. Dan kita tos dulu, supaya kita selalu diberi kesehatan. Ya, hari ini kita masih melanjutkan perbincangan dengan materi food service industry. Iya. Masih kelanjutan video yang kemarin. Jadi sesuai dengan jadi kita yang kemarin itu kita mau membahas duplikasi. Di brigade itu terbagi lagi. Nomor satu itu chef, Eksekutif chef. Kalau di perusahaan-perusahaan besar ada menamakan dia eksekutif chef. Iya. Tergantung yang beda-beda dari setiap perusahaan. Ada head chef juga. Intinya chef. Chef. Intinya chef adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam like a manager, Manajer, kemampuan kepemimpinan, bertanggung jawab kepada seluruh aspek food production, kemudian merencanakan menu, pembelanjaan, biaya, schedule, dan merekrut karyawan, training karyawan juga. Iya. Oh, chef. Ya. Nomor dua, bila terkadang ada sebuah industri atau sebuah jasa komersial itu memiliki banyak sekali departemen ataupun memiliki banyak outlet di luar daripada itu. Dan contohnya kalau kita ke hotel terkadang ada sushi restoran, Japanese restoran, ada Italian restoran, ada diskotiknya, ada sapapnya. Itu dipimpin oleh chef de cuisine. Jadi kalau di hotel tersebut tidak terlalu banyak outlet. Maksudnya ini semua dari dapur yang sudah dibagi ini dipimpin ya, bukan di tiap dapurnya ya, bukan semua. Jadi kalau chef semua, dia bertanggung jawab. Misalnya dia yang mengatur semua. Tapi di restoran-restoran atau di hotel-hotel besar atau di industri-industri besar, terkadang ada begitu banyak outlet. Outlet dalam artian ini kayak ada restoran seperti ada restoran Italia, restoran Jepang, kemudian ada Indonesia. Maka di ini setiap restoran ini ada lagi yang pimpin. Betul. Disebut dengan chef de cuisine. Iya. Jadi kalau restorannya atau hotelnya tidak banyak outletnya, maka chef de cuisine tidak ada. Posisinya ditiadakan. Iya. Nah, selanjutnya dari chef de cuisine, chef de cuisine, kemudian ada sous-chef adalah orang yang bertanggung jawab atau asisten daripada chef maupun chef de cuisine. Jadi orang ini adalah orang yang selalu sibuk. Kalau kita berbicara sous-chef, ya orang yang Tidak pernah terlihat santai Pak sous-chef. Dia bagaimana dia senantiasa mengawasi jalannya produksi, mengawasi pekerjaan kinerja daripada stafnya. Kemudian dia juga membantu administrasi atau chef. Kemudian dia juga sosok yang orang harus juga memasak. Pasti masih memasak. Ya. Jadi menjadi sous-chef itu adalah suatu yang sebelum orang menggapai chef cuisine ataupun chef eksekutif chef, maka posisi inilah. Ya, kalau di hotel-hotel besar terkadang ada juga ditambahkan lagi junior chef. Junior sous-chef. Karena sous-chef ini terlalu banyak pekerjaannya, maka di era sekarang ada lagi tambahannya Junior sous-chef. Iya. Dari junior sous-chef maka di bawahnya turun lagi station chef atau kita lebih awam dikenal dengan chef de partie, CDP ya. Ya, jadi kalau tadi dari chef yang bertanggung jawab secara menyeluruh, kemudian ada lagi chef de cuisine yang bertanggung jawab pada satu outlet, kemudian dibantu oleh sous-chef. Di dalam dapur itu terbagi lagi bagian-bagiannya. Ada lagi bagian-bagian lagi di dapurnya. Dapur di dalam dapur. Ya. Supaya fungsinya tetap berjalan seperti Escobar bilang, tetap berjalan. Kemudian masing-masing mengetahui tanggung jawab dan tujuannya bagaimana. Jadi contoh kalau kita masuk ke rumah, di rumah itu kan kalau kita lihat dari luar rumah. Terus kita masuk ke dalam ada lagi, ada kamar, ada ruang tamu, ada toilet,
ada dapur. Nah seperti itulah dunia kitchen sebenarnya. Jadi stasiun chef ini dia terbagi atas, kalau di Le Brigade ini dia membaginya atas satu sosial. Sosial ini adalah orang, ya posisi di mana orang yang bertugas biasanya untuk mempersiapkan stewing, mempersiapkan host d'oeuvre. Host d'oeuvre itu apa ya? Host d'oeuvre. Jadi ada jenis appetizer ya. Nanti kita jelaskan stewing itu apa, saus ya. Kemudian terkadang inilah station yang memiliki posisi tertinggi. Memang ya, sisi ini. Karena memang semua stasiun sih butuh satu kerja ini sosial, hasil kerjanya dia. Selanjutnya itu poissonnier atau fisco. Poissonnier ya. Fisco. Ya, dia prepare makanan ikan berjenis hidangan jenis ikan. Dan beberapa dan juga membantu sosial. Betul. Ya, dia juga membantu sosial. Nah, kemudian vegetable cook atau entremetier. Dia menyiapkan sayuran, sup, sayuran, sup, tepung, bahan makanan yang terbuat dari tepung, dan dari telur. Ya. Setiap bagian ini akan dibantu, ada pembantunya, ada komis. Ya. Jadi bukan artinya ini kita menjelaskan bagian-bagian departemen itu. Selanjutnya ada the roast cook. Nah, ini bagian yang panas. Ini bagian yang dimana semua bulu dalam tubuhmu akan merasakan terbakar. Tadi kita pernah di sana pernah di griller ya. Saya cukup lama menikmati bagian itu ya. Di bagian itu dimana keringat itu kita sehat keluar keringat. Dan di bagian itu sedikit orangnya sedikit keras-keras. Iya. Sedikit terpancing emosi. Iya. Gampang mental. Makanya disitulah di dapur lah dilatih orang seperti militer. Kenapa? Supaya mental kita kuat, supaya kita terjaga sebenarnya. Ya, kita. Ya, bagian yang menyiapkan roasting, grilling, broil juga termasuk ada di sana. Ya. Kemudian garde mangsé atau paitre chef. Inilah orang yang bertanggung jawab tentang cool food. Di sini rata-rata orang memelihara di sini di level ini. Iya, banyak. Ya, banyak sih kan. Di sini potongan, salad, belum membuat pate, menyiapkan buffet. Tapi ini cool food bukan berarti dessert ya, bukan berarti kita berpikiran ini dessert. Jadi ada jenis appetizer juga yang bisa dibilang secara dingin seperti pate. Kemudian tonan. Tonan ini adalah orang yang kalau di sepak bola, iya, ada subnya, ada penggantinya. Ya. Seperti cadangan, belum cadangan. Harus ready setiap saat. Begini, di dapur itu tidak mungkin orang bekerja terus, ada liburnya. Chef de partie pun harus libur. Ketika chef de partie itu libur, maka tonan ini yang substitut mengincas. Berarti ini tonan pekerjaannya betul-betul kompleks sekali. Hampir seluruh karena semua seksi dia harus selesai. Tapi terkadang kalau di industri yang lainnya, tonan ini dipegang sama sous-chef. Oh iya, sama seorang sous-chef. Nah, kemudian Abu Ayar, orang yang selalu kita dengar materi ya, setiap ada orderan. Tapi jangan salah sih, sebenarnya Abu Ayar ini yang mengatur semuanya pekerjaan. Abu Ayar ini adalah yang menjadi key-nya, bahwa bagaimana coba dibayangkan misalkan saya mau beri makan, beda table kan. Terus saya datang pertama, mau datang terakhir. Terus yang duluan datang orderannya tuh saya. Bagaimana perasaanmu? Pasti tamu pasti rasa. Jadi di sini Abu Ayar mengaturnya.
meja keberapa, makanan keluar dari mana. Dan Abu Ayah inilah yang mengatur ritme daripada pekerjaan di dapur. Tahu bahwa restoran ini saat ini membutuhkan makanan apa, sehingga dia akan menginformasikan bagian dapur. Nah, dapur itu sibuk sekali. Itu sudah tidak bisa bercerita. Kalau dia hanya dapur hanya tahu, pokoknya kasih dua saya semua makanan dari kasih dua. Ya, berarti keluar. ya di sini di buku yang Islam menjelaskan juga bahwa orang yang menerima atau menolak pesanan dari para waiter, Dia juga bisa menolak. kemudian dia sebagai orang yang finishing plate, jadi kan makanan kalau kita Finishing touch-nya ini dia. biasanya wajar tidak ini makanan bisa keluar. Nah, kemudian dia yang mengecek inspeksi makanan ini sesuai standar, tidak standar, sehat. Quality control ya. Biasa juga lebih dikontrol kepada sertifikat kembali. Iya. Ya. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 section. Station. Nah, di area dapur. Nah, kalau di setiap itu bakal memiliki cook dan asisten bagian itu. Disinilah orang yang mulai membuat, mencuci, prepare, menyiapkan, dan disinilah rata-rata entry level berada. Jadi di brigade itu cukup kompleks, tapi sekarang untuk saat ini di abad 2021 ini, brigade ini masih dipakai sebenarnya. Karena ada perubahan nanti selanjutnya kita akan bahas tentang modern organisasi. Tapi seperti kapal pesiar kan, dengan jumlah tamu yang 5.000, 10.000, dia masih tetap pakai brigade masih. Iya masih, karena betul-betul bayangkan kalau mereka semangat 5.000, 10.000 orang dengan betul harus menggunakan time management yang betul. Jadi kalau kita di dapur geng, namanya waktu, fully attention about time. Jangan main sama waktu yang pada dapur. Ya. Nah, bagaimana sih brigade dapur modern? Kita sebut juga brigade dapur modern, keren ya. Sudah beradaptasi Ya, dari brigade kita brigade dapur modern. Zaman now ini. Zaman now. Kalau di referensi yang kita baca ini, dapur restoran modern seperti yang disebutkan jarang menggunakan sistem brigade klasik. Betul. Namun karena volume yang besar, seperti itu kapal pesiar besar masih tetap menggunakannya. Nah, di brigade dapur modern ini, disinilah kita biasa mengenai executive chef, topnya executive chef yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan dapur, menciptakan menu, sama kerjanya dengan brigade. Sama tetap. Memesan, mengawasi staf, berkomunikasi. Kemudian tetap ada safety cuisine, sous-chef. Sous-chef ini mengawasi persiapan, kita ulangi, mengawasi persiapan, porsi dan presentasi untuk menu sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh executive chef. Jadi yang membuat standar executive chef, kita tinggal menjalankan Standar di situ diimprove sama mereka dan dijalankan oleh sous-chefnya. Ya. Nah, selanjutnya ada chef de party. Tetap ada chef. Atau demi chef. Nah, chef de party ini dia pada dasarnya sama dengan chef dengan ada di brigade. Iya. Dia memimpin 2 station. Tapi saat ini station pun itu sudah mulai berkurang, tadi 9 menjadi lebih kecil. Jadi itu sebenarnya di stationnya dapur sekarang itu ada main kitchen, cool kitchen, pastry and bakery, kemudian butcher, kemudian ada garden mansion. Cool kitchen juga tadi. Jadi cuma itu sih sebenarnya, ada cool kitchen, ada main kitchen, pastry bakery, sama butcher, cuma 4. Dan dari 9 ini rata-rata orang mengelola, contoh sosial itu orang mengelola sosial di main kitchen. Saus dibuat di main kitchen. Iya. Kemudian untuk vegetable gapai entry itu masuk di cool kitchen. Butcher ini mengerjakan daging, ikan, udang. Jadi ada tambahan butcher di sini ya. Ada butcher di sini ya. Ada. Nah, kalau saya mengingat referensi yang saya baca, jadi misalnya orang memesan daging sapi, maka yang datang ke dapur kita daging
sapi satu ekor. Sapi satu ekor. Harus dikerjakan. Bilang. Kulit ini. Memisahkan antara bagian-bagiannya. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, misalnya orang mau pesan daging sapi bagian tenderloin, makanya datang tenderloin. Jadi pekerjaan itu sebenarnya sekarang lebih ringan. Oh, makanya itu ada Penyederhanaan lebih, makanya terpisah antara brigade dengan modern. Oh iya. Klasik dan modern. Karena contoh orang ingin membuat saus. Dulu orang membuat saus betul-betul buat demi gelas 2 hari 3 hari baru selesai. Sekarang sudah ada yang instan ada. Tapi jangan suka yang instan karena di dapur itu tidak ada yang instan. Semuanya selalu dikerjakan. Nah, selanjutnya ekspeditor tetap ada di selalu tetap ada. Walaupun biasa dipegang oleh chef atau yang dianggap senior di situ. Jadi sebenarnya struktur organisasi dapur ini terbentuk harus ada pertimbangannya. Tadi yang kita sebutkan semuanya itu berebut berapa banyaknya orang bertanggung jawab atau masuk dalam seluruh organisasi, ada pertimbangannya yang menjadi basic daripada terbentuknya organisasi di dapur. Misalkan dia itu ada 4 pertimbangan. Iya, jadi yang menjadi pertimbangan organisasi itu kan bisa jadi luasan bangunan itu, luas usahanya, bisa jadi jenis pelayanannya, menu juga bisa, dan juga bagaimana fasilitas apa yang ada di situ. Fasilitas termasuk peralatan berarti ya. Jadi karena ada perkembangan teknologi, tentu fasilitas itu pun bertambah dan itu menjadi pertimbangan. Misalnya sekarang ada food cutter, mesin. Jadi kita tidak terlalu banyak untuk memotong. Tidak perlu ini. Ada peeler mesin, tidak perlu lagi terlalu banyak orang untuk mengupas. Jadi tapi teknologi itu, saya rasa teknologi tidak bisa menggantikan manusia. Teknologi kembali lagi ya. Kita diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah panca indera perasa itu tidak bisa diganti. Iya. Dan rasa itu tidak pernah bohong. Dan rasa itu harus dilatih. Baru kita rasa ini kurang garam, ini cukup garam, ini terlalu banyak bumbu ini. Harus dilatih. Tidak langsung. Dulu pun kita kan dulu aja. Pokoknya 2 saja rasa itu. Enak, atau tidak? Di situ saja. Kita tidak mengerti di lidah ini apa fungsi-fungsinya, ada bagian-bagian yang merasa manis, yang merasa. Nah, disitulah semua yang harus kita pelajari. Tapi kembali lagi, dunia dapur itu hanya punya patronnya seperti ini. Tapi untuk rasa itu kembali lagi ke dalam diri kita, kembali lagi sama diri kita. Jadi basicnya orang menilai, membuat besarnya atau kecilnya struktur organisasi itu menu, kemudian besar daripada atau luasnya usahanya kita ini ya, kemudian carry kapasitinya tempat kita atau jumlah bisa berapa banyak kapasitasnya. Jadi misalnya gedung perkawinan mampu untuk 1.000 orang, melayani untuk 1.000 orang. Yang tidak mungkin masa 3 orang lah. Masa 3 orang yang bekerja di sana. Berbagai fungsi yang kurang cocok. Kalaupun bisa, tapi hasilnya masih tidak maksimal. Nah, ada lagi kedai kopi tidak mungkin ada satu party, satu cuisine. Pasti palingnya cuma 2 orang. Ada intinya organisasi itu seperti para ahli 2 orang yang bekerja sama, 2 orang atau lebih. Dan selanjutnya adalah fasilitas. Jadi model kitchen sekarang kita kembali ke brigade cuisine klasik, brigade modern ya. Itu operasinya lebih menyimpulkan lagi intinya daripada brigade cuisine. Disesuaikan dengan kebutuhan yang kita lakukan. Nah, tapi kalau kapal pesiar, seperti kapal pesiar, dia masih tetap pakai. Saya rasa tidak bisa sih. Ya, kalau mau disederhanakan, karena di bukunya ini pun ONGC menyatakan bahwa hotel
dengan staff yang lebih banyak, dengan pelayanan yang lebih banyak, masih memanfaatkan Brigade klasik dan Brigade museum. Ya, memang sebanyak. Nah, kalau tapi di modern ini ada terbagi lagi. Ada juga yang lebih tidak simpel. Maksudnya karena perkembangan dengan kebutuhan sectionnya atau kebutuhan daripada pelayanannya, maka ada bangkit chef. Nah, itu. Ada asisten chef, ada baker, dan ada butcher. Kadang juga itu pastry dengan bakery itu dipisah. Kadang bisa. Kalau Iya. perusahaan besar, kadang terpisah dia. Jadi sebenarnya intinya struktur organisasi dapur itu adalah hierarki. Dari bawah pekerjaan yang begitu banyak, kemudian menjadi satu orang yang menjadi pemimpinnya, manajernya disebut. Tidak ada yang mutlak ya di sini ya. Makanya tapi tetap basicnya adalah daripada Escoffier. Iya. Escoffier. Jadi key pointnya, kesimpulan kita perbincangan kita hari ini Sudah sampai key point kita. iya. Brigade Electrician ini terbentuk daripada perjalanan karir panjang seorang Escoffier. Sangat inspiratif dan sangat betul-betul membuat kita bisa meneladani ya, bisa melihat, mempelajari bagaimana cara Escoffier survive yang dimulai dengan usia 13 tahun itu sendiri. Dari magang sampai berdiri hotel. Betul. Ya. Jadi itu kemudian perlahan Brigade ini mulai berubah ke masa perkembangan, akhirnya menjadi lebih simpel, tapi ada juga yang lebih mempertahankan dan bahkan ada yang menambahnya. Ya, jadi menu hotel, peralatan, fasilitas itu semuanya menjadi basisnya ada 4 tadi ya. Iya. Nah selanjutnya level itu ternyata ada skill level. Ada skill level, 3 jenis level yang harus kita miliki ya. Kalau kita mau berkarir di dunia kuliner, itu menjadi top ya, yang ada supervisor, ada skill and technical, dan ada yang terakhir ada entry level. Jadi semuanya kita mulai dari entry. Namanya juga hidup masuk. Selamat datang Ya, mulai dari nol. Ya, perbincangan kita hari ini materi tentang organisasi ya, kita rasa sudah cukup. Untuk lebih mendalaminya silahkan teman-teman. Dan kedepannya kita bahas apa lagi? Kedepannya ini kita akan bahas daripada untuk mencapai skill level ini ada standar profesional. Standar profesionalisme itu sendiri. Iya, itu harus kita juga bahas untuk semua kayak umum. Ya, siapapun Anda dalam apapun pekerjaan Anda, kayaknya wajib lah menjadi seorang profesional. Orang profesional ini bukan orang yang hebat, tetapi orang yang memahami apa yang dia kerjakan. Nah, iya, jangan setiap orang profesional dia hebat. Tidak. Orang Anda datang saja tepat waktu, itu Bisa dikatakan profesional. Jadi kita akan bahas tentang ini masih bisa terpusat di industri. Masih itu. Ya, nextnya kita akan bahas tentang standar profesionalisme dan beberapa peluang-peluang yang didapatkan bila kita menggeluti dunia kuliner. Seperti yang juga kita lihat di Instagram, orang sukses di dunia kuliner. Tapi tidak sedikit juga orang. Tidak sedikit orang yang Ya, karena kembali dia tidak memegang standar. betul sekali ya. Jadi apapun profesi Anda mari membuatnya menjadi profesional, mari memahami standarnya, dan akhir kata hari ini perbincangan kita tentang organisasi untuk lebih jauhnya Anda bisa mencarinya. Sekarang dunia dalam genggaman, bukan dunia global ya, dunia informasi, genggaman. Cari tahu, ada dulu iklan gitu. Cari tahu dengan nyari ilmu. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih ya. Setelah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan mari kita sama-sama melestarikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita.